Selamat pagi Dosana Ranah Minang Kasadonyo, Baka Bahariko, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang bersama saya, Ruri Putra Ananda. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pelajar di 50 kota berjuang melindungi ibunya dari upaya deportasi yang dilakukan imigrasi. Antarkan ganja 1 kg, seorang pengedar di Payakumbuh ditangkap polisi. Kuburan seorang warga Pasaman dibongkar orang tak dikenal. Nasib malang dialami seorang pelajar SMP Negeri 1, Kecamatan Situjuah, 50 kota. Zahira, yang berusia 15 tahun, tidak pergi ke sekolah seperti hari-hari biasanya. Hatinya gundah, pikirannya berkecamuk memikirkan nasib sang ibu yang saat ini ditahan di imigrasi Agam. Zahira merupakan anak tunggal dari Nur Amira, berharap bantuan agar ibunya segera dibebaskan dari tahanan imigrasi Agam. Sebelumnya, status kewarganegaraan ibunya sempat terlunta-lunta karena tidak diakui negara Malaysia maupun Indonesia. Nur Amira sempat bolak-balik untuk mengurus status kewarganegaraannya itu. Zahira berharap ibunya segera dibebaskan dan tidak dideportasi ke negara Malaysia, sehingga ia bisa kembali berkumpul bersama ibunya. Zahira telah melakukan berbagai upaya dan meminta pertolongan banyak pihak untuk kebebasan ibunya. Dia juga telah berkirim surat kepada pihak imigrasi agar ibunya dibebaskan dan tidak dideportasi. Hal itu dilakukannya seorang diri karena Zahira telah ditinggal ayah kandungnya. Saat ini Zahira tinggal bersama kerabatnya. Sebelumnya, ia bersama ibunya pernah tinggal di Payakumbuh dan memiliki identitas baik berupa kartu keluarga maupun kartu tanda penduduk. Masyarakat di Kecamatan Situjuah telah melakukan berbagai upaya dan berharap pemerintah daerah maupun pihak terkait bisa memberikan pendampingan bagi Zahira, termasuk bagi ibunya. Kita juga berharap kepada kantor imigrasi Agam agar dalam menangani kasus orang tua tunggal atau ibu kandung dari Zahira yakni Nur Amira tidak hanya mengedepankan aspek penegakan hukum semata yang terkait dengan undang-undang imigrasi, tapi juga perlu melihat terhadap undang-undang perlindungan anak karena Zahira ini anak di bawah umur. Kini, Zahira bersama kerabat dan masyarakat di Kecamatan Situjuah hanya bisa berharap dan berdoa agar nasib baik bisa berpihak pada ibunya untuk bisa kembali ke tengah-tengah keluarga. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota. Farhan, seorang remaja yang berusia 14 tahun, warga Jorong, Pasalamo, Kecamatan Sasa Rana Pasisia, Pasaman Barat, ditemukan tim SAR gabungan dan masyarakat dalam kondisi meninggal dunia di Pantai Sasa pada Selasa pagi. Korban ditemukan 200 meter dari lokasinya korban terseret ombak. Tim gabungan yang menemukan korban langsung dievakuasi dan dibawa menggunakan ambulans ke rumah duka. Peristiwa naas itu terjadi saat Farhan dan temannya berenang-renang di Pantai Sasa pada Senin sore. Karena keasikan berenang dan bermain ombak, tanpa disadari mereka dibawa ombak ke tengah laut. Saat sadar, mereka pun berupaya berenang ke pinggir pantai. Nugi, teman korban yang berusia 12 tahun, bisa ke tepi dengan memanfaatkan gelombang, yakni berenang di atas ombak dan terbawa arus hingga ke pantai. Akan halnya Farhan, tak berhasil mengelak dari gelombang dan justru dibawa arus ke tengah laut. Melihat temannya tak muncul ke permukaan, Nugi pun menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada warga sekitar dan meneruskan informasi itu ke posko SAR Pasaman Barat di Simpang 4.
Kondisi membahayakan manusia, jadi tadi pagi 07.30 kami mulai pencarian menggunakan beberapa alut. Ada LCR, kemudian perahu masyarakat, drone thermal, dan juga penyisiran di pantai. Alhamdulillah pagi ini jam 10.05 korban atas nama Farhan umur 14 tahun ditemukan lebih kurang 200 meter dari lokasi beliau dinyatakan hilang. Kemudian korban langsung dievakuasi. Baik, pada saat ditemukan kondisi korban dalam keadaan meninggal dunia. Tangisan keluarga tak terbendung saat korban tiba di rumah duka. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Penyakit virus Jembrana yang menyerang sapi terdeteksi telah masuk ke wilayah Sumatera Barat, tepatnya di Kepulauan Mentawai. Kasus ini merupakan yang pertama di Sumatera Barat. Penyakit Jembrana adalah penyakit virus akut pada sapi yang pertama kali terdeteksi di daerah Jembrana, Bali. Mengantisipasi penyebaran virus Jembrana, Dinas Pertanian Pasaman mengunjungi kandang peternak sapi di Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman. Virus Jembrana menyebabkan sapi demam tinggi, pembengkakan kelenjar limfe, diare berdarah, hingga kematian. Virus Jembrana menular melalui kontak langsung cairan tubuh atau vektor serangga. Virus ini tidak menular ke manusia. Cara mengatasinya, sapi harus divaksin, biosecurity, serta kontrol lalu lintas ternak. Data Dinas Pertanian dan Peternakan Pasaman, hingga saat ini belum ada sapi yang diserang virus Jembrana. Meski demikian, Dinas Pertanian berupaya memperketat pengawasan agar virus Jembrana tidak masuk ke Pasaman. Dinas Pertanian juga mengimbau peternak lebih memperhatikan kebersihan kandang serta makanan ternak mereka agar terhindar dari serangan virus Jembrana. Kalau Kabupaten Pasaman memang daerah pelintasan untuk sapi-sapi yang datang dari Sumatera Utara menuju Sumatera Barat. Dan ini kita akan tetap melakukan pemantauan sapi-sapi yang masuk, apakah sudah mempunyai surat kesehatan hewan atau belum. Dan kalau belum memang harus kita lengkapi dengan surat keterangan hewan dari lokasi daerah asal. Untuk mengantisipasi agar sapinya tidak terjangkit virus Jembrana, peternak rajin membersihkan kandang sapi, merawat sapinya, memberikan makanan bergizi seperti ampas tahu, dan memberikan vitamin. Membersihkan kandang. Vaksin bagaimana, Pak? Enggak ada. Untuk makanan apa-apa saja yang Bapak berikan, Pak? Ampas, empuk. Jadi untuk pemandian sapi ada, Pak? Ada. Selain memeriksa kandang sapi, Dinas Pertanian Pasaman juga mengerahkan petugasnya untuk memeriksa sapi di pasar ternak, serta memperketat pemeriksaan lalu lintas sapi, terutama bagi sapi yang datang dari luar Pasaman. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Puluhan ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok wanita tani bersama tim penggerak PKK di Jorong Lurah Nantigo Salayo ramai-ramai mengikuti kegiatan memasak makanan dari berbagai bahan lokal yang mudah didapat. Kegiatan masak-memasak ini dilaksanakan di Balai Pertemuan Jorong Lurah Nantigo, Nagari Salayo. Mereka sangat antusias dan bersemangat mengikuti semua rangkaian dan tata cara memasak makanan yang terbuat dari berbagai olahan yang berasal dari bahan-bahan lokal yang mudah diperoleh di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka. Salah satu masakan yang mereka buat kali ini adalah mie sawi hijau, yaitu sayuran sawi yang diolah menjadi masakan mie. Selain itu, mereka juga membuat masakan lainnya berupa mie ubi ungu dan bakso ikan lele. Menurut mereka, kegiatan dengan nama B2SA atau beragam, bergizi, seimbang dan aman difasilitasi oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solo. Kegiatan ini sangat bermanfaat sekali, terutama untuk penambahan nilai gizi serta aman dikonsumsi oleh keluarga mereka. Harapan kami dari PKK Nagari setelah diadakan BIMTEK ini
dapat diterapkan oleh masing-masing anggota KWT Pakan Senayan, yang tujuannya itu dapat menambah income keluarganya masing-masing. Yang pertama dimsum, terus yang kedua kemarin nugget dan susu pepaya. Yang untuk hari ini kita membuat mie dari sawi, terus mungkin sekarang juga kita akan membuat bakso dari ikan lele. Kegiatan B2SA ini Pak adalah kegiatan yang difasilitasi oleh Dinas Perikanan dan Pangan Pak. Jadi diharapkan makanan yang dihasilkan ini adalah makanan yang sehat. Jadi setelah semua anggota PKK atau kelompok tani dan kader tahu bagaimana cara pengolahan pangan yang sehat, beragam, bergizi dan aman Pak. Jadi diharapkan nanti di rumah tangganya dia melaksanakan itu Pak. Yendrita berharap melalui kegiatan B2SA ini, para peserta akan mendapatkan pengetahuan tentang jenis makanan yang sehat, bergizi, dan aman bagi keluarga mereka. Selain itu, juga dapat menjadi peluang usaha untuk menambah pendapatan keluarga. Kiarnadi melaporkan dari Kabupaten Solo.